Cu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Dan aku mau minta maaf dulu sama kalian semua cu, sayang aku dimanapun kalian berada. Aku hari ini baru upload lagi YouTube karena kemarin selama 2 hari aku gak enak badan cu. Apalagi dalam masa pandemi kayak gini kan, aku harus jaga kesehatan banget supaya aku gak jadi sakit gitu loh. Jadi aku memilih untuk istirahat sambil aku riset dan mempelajari beberapa requestan dari kalian. Tapi kali ini aku mau ngebahas salah satu pembahasan yang cukup menarik cu, yaitu tentang Danau Dendam Tak Suda. Danau Dendam Tak Suda ini memiliki beberapa sejarah dan legenda yang agak berbeda-beda cu. Jadi akan kita bahas semuanya, menurut kalian yang mana yang paling pas banget, kenapa namanya sampai Dendam Tak Suda. So daripada lama-lama lagi langsung aja kita ke videonya dan kembali ke segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Oke cu, jadi kali ini aku bakalan ngebahas tentang salah satu danau yang terletak di Provinsi Bengkulu, tepatnya Kota Bengkulu. Danau ini bernama Danau Dendam Tak Suda. Entah kenapa danau ini dinamakan Danau Dendam Tak Suda. Sampai banyak orang penasaran banget sama danau ini cu. Danau ini tuh terletak di lokasi yang strategis dan benar-benar sering banget dilewati orang-orang cu. Karena dia benar-benar di pinggir jalan di Kota Bengkulu itu. Aku pribadi aja kalau misalnya pulang nih ke kampung halamanku, orang tuaku kan tinggal di Kabupaten Rejang Lebong cu. Jadi kalau misalnya aku turun di Bandara Bengkulu, aku pasti akan melewati Danau Dendam Tak Suda ini. Tapi walaupun tempatnya di pinggir jalan cu, danau ini tuh benar-benar terlihat menenangkan dan mendamaikan cu. Jadi buat orang-orang yang mencari kedamaian atau ketenangan, ini adalah salah satu tempat yang tepat untuk mendapatkan kedamaian. Dari beberapa artikel yang aku baca, Danau Dendam Tak Suda ini udah dijadikan cagar alam cu dengan luas 557 hektar dan memiliki luas permukaan yaitu 67 hektar. Dan danau ini tuh diperkirakan terbentuk dari aktivitas gunung berapi cu. Jadi karena letaknya yang benar-benar strategis di tahun 1936 di masa pemerintahan Hindia Belanda cu, danau ini tuh udah ditetapkan sebagai cagar alam. Terus mengalami perluasan di tahun 1979 menjadi 430 hektar dan kembali diperluas lagi di tahun 1999 sampai dengan sekarang dengan luas 577 hektar cu. Ternyata cu, tempat ini nggak cuma jadi tempat mencari kedamaian ataupun berwisata cu. Dengan pemandangannya yang indah ini, ternyata Danau Dendam Tak Suda ini diselimuti oleh berbagai misteri dan legenda mistis yang sempat terjadi di sini cu. Yang pertama adalah legenda lintah raksasa. Jadi konon kata warga setempat cu, Danau Dendam Tak Suda ini memiliki penghuni sejak dahulu, yaitu 2 lintah raksasa cu. Jadi mungkin ada beberapa warga yang pernah melihat itu. Dan ternyata sosok lintah raksasa ini merupakan jelmaan dari sepasang kekasih cu. Jadi, konon pada zaman dahulu ada sepasang kekasih yang saling mencintai cu. Jadi mereka itu benar-benar tidak mau terpisahkan karena mereka satu sama lain sudah sangat mencintai. Tapi cu, kisah cinta dari mereka berdua tidak berujung dengan bersatunya ikatan cinta mereka. Jadi ketika sepasang kekasih ini cu ingin menyatukan kisah cinta mereka, mereka ditentang oleh keluarganya cu. Jadi mereka tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Bahkan mereka akan dipisahkan. Tapi karena kuatnya rasa cinta dari mereka berdua cu, mereka tidak ingin dipisahkan. Sampai-sampai mereka berlari dan mereka pun memilih untuk bunuh diri cu. Mereka memilih untuk menyatukan cinta mereka sehidup dan semati. Dan akhirnya mereka berdua pun bunuh diri di Danau Dendam Tak Suda ini cu. Kenapa sampai danau ini disebut dengan Danau Dendam Tak Suda? Karena dendam dan amarah yang ada di dalam hati mereka berdua seakan tidak berkesudahan sampai dengan sekarang cu. Yang menjadi misteri yang menyelimuti Danau Dendam Tak Suda ini. Dan bahkan mereka pun menjelma menjadi kedua lintah raksasa yang seringkali menampakkan wujudnya di Danau Dendam Tak Suda ini cu. Namun gak hanya mitos tentang sepasang kekasih ini aja cu. Danau Dendam Tak Suda ini juga dulu konon
dihuni oleh buaya cu. Dan buaya dari danau ini mengalami pertarungan dengan buaya asal Lampung cu. Dan dalam pertarungan ini buaya dari Danau Dendam Tak Suda sebenarnya berhasil untuk menghalau buaya dari Lampung ini dan mengalahkan buaya dari Lampung itu cu. Tapi di dalam pertarungan itu buaya dari danau ini mengalami cacat cu, yaitu ekornya terputus. Sampai dengan mitos ini disebut dengan mitos buaya buntung. Dan karena dendam yang tidak berkesudahan dari buaya ini cu, karena dia menjadi cacat seumur hidupnya, danau ini pun disebut dengan Danau Dendam Tak Suda. Dan konon katanya sampai sekarang pun buaya ini masih sering menampakkan wujudnya cu. Jadi sebenarnya buaya ini bukanlah buaya hewan biasa, tapi mungkin sejenis jelmaan yang seringkali memberikan petunjuk setiap kali ada hal besar yang akan terjadi cu. Jadi dari beberapa cerita dari warga setempat cu, buaya ini seringkali menampakkan wujudnya apabila akan terjadi bencana di kota Bengkulu ini cu. Jadi buaya ini pernah menampakkan wujudnya pada tahun 2000 cu, sebelum terjadi gempa bumi sebesar 7,3 skala Richter. Dan buaya ini pun kembali memperlihatkan wujudnya di tahun 2000 sebelum terjadi gempa bumi sebesar 7,9 skala Richter. Jadi cu, sebenarnya setiap kali buaya ini menampakkan diri, para warga setempat pun akan mempersiapkan diri dan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa di kota Bengkulu ini cu. Dan gak hanya itu cu, di kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Suda ini terdapat sebuah makam keramat yang dipercaya dahulunya adalah makam seseorang yang sangat sakti cu. Makam ini bernama makam Sapu Jagat. Cerita ini pun disampaikan secara turun-menurun di warga setempat cu. Jadi konon sejak dulu seringkali warga setempat mendatangi makam ini jika musim panen tiba. Dan konon cu, pada masa penjajahan Inggris di kota Bengkulu ini, pada zaman dulu, saat itu pemerintahan Inggris akan menyerbu suku Lembak yang ada di Bengkulu ini cu. Namun konon terjadi hujan abu yang menggagalkan penyerbuan itu cu. Dan menurut warga setempat, hujan abu itu berasal dari kuburan keramat Sapu Jagat yang ada di Cagar Alam Danau Dendam Tak Suda ini cu. Menurut warga setempat, penghuni keramat ini yang melindungi dan menggagalkan penyerbuan itu cu. Dan gak hanya itu, Danau Dendam Tak Suda ini juga berasal dari kata dam yang tidak sudah. Karena pada masa penjajahan Belanda cu, pemerintahan Belanda ini membangun dam di area ini untuk menghalangi banjir cu. Namun sampai perginya para penjajah ini, dam ini pun tidak berkesudahan cu. Sampai dengan danau ini disebut dengan Danau Dendam Tak Suda. Entahlah cu, beberapa misteri dan legenda yang ada di masyarakat sekitar serta beberapa pengalaman mistis yang terjadi membuat danau ini semakin menarik untuk dikunjungi dan diperbincangkan cu. Apalagi dengan pemandangannya yang sangat indah dan sangat menenangkan. Dan buat kalian yang berkunjung ke kota Bengkulu, jangan sampai lupa untuk mendatangi Danau Dendam Tak Suda ini cu. Karena ini salah satu ikon dari Bengkulu dengan pemandangannya yang sangat indah. So, inilah cerita tentang Danau Dendam Tak Suda. Dan semoga kalian suka dengan ceritanya cu. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa komen aku harus ceritain apa lagi. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye cu.